UNFC pamer emblem juara bertahan AFF dibalas lunas oleh Verdong dengan emblem Liga Champion ya. Ini mah lebih kelas kali ya. Kekuatan Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia akan dibuktikan di FIFA Asian Cup. Karena disitulah semua tim wajib menurunkan sekuat terbaiknya ya. Dan klub-klub di Eropa, di Asia, dimanapun di seluruh dunia wajib untuk menyetujuinya. Kira-kira ini siapa nih ya yang nanti kira-kira yang akan menjadi juaranya dan pemenangnya ya? Mari kita bahas guys ya. Welcome back to Clipping Bola yang selalu bikin ketar-ketir. Kira-kira apa ini yang kali ini bikin ketar-ketir ya? Oke, makasih buat orang baik ya yang udah dukung channel ini ke 100.000 subscribe ya. Banyak yang komen-komen jadi makin lebih seru lagi deh. Dan dukungan jempol kalian ya, bukti juga kalian adalah dukungan untuk Timnas Indonesia. Salam sehat dan keberkahan rezeki untuk kalian semuanya ya. 90% yang menyaksikan video ini banyak yang belum subscribe ya. Subscribe sekarang juga. Oke? Yuk kita reaction sekarang juga. Nih. Yang baru pamer patch juara AFF. Calvin Verdong malah balas dengan patch yang levelnya bikin mereka minggir. Ini jadi banyak banget ya kemarin yang komen di channelku ya. Jadi banyak dukungan dan banyak yang membandingkan dari Ceritanya semuanya. begini, pemain Vietnam sempat menunjuk. Jadi pada tengilnya nih. Ya, Oke, selanjutnya kali ini datang informasi ya. Ini tentang gacornya Kevin Dick ya. Kita gaskan yang menjadi apa namanya? Kapten di klubnya. Kita gaskan guys. Ketenangannya keren sih ini. Lihat nih. Melihat lebih dekat aksi Kevin Dick saat bermain sebagai kapten timnya. Lihat nih. Yes. Tenang banget loh ya. Jadi menurut kalian bagaimana nih Kevin Dick ya? Kira-kira sebagus apa sih gitu? Apa hanya kita yang terlalu mengelu-elukan atau kita yang terlalu menyombongkan ya katanya netizen yang komen. Oke, ini juga pose-pose terbaik dari pemain diaspora ya. Kita gaskan guys. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hello Haji. guys, apa kabar? Hello everybody. Kita ulang lagi. Pedong yes. Jim. Halo, Pak assalamualaikum. Haji. Hello guys, apa kabar? Pedong Hello everybody. Keren ya. Semoga semuanya nanti nggak ada yang cedera ya pas waktu di FIFA Asian Cup ya. Oke, selanjutnya dari kita gaskan aja nih. Itzes tak pernah menembus tim utama PSV. Kini, nilai pasarnya tembus 243 miliar rupiah. Sebelum jadi kapten timnas dan bermain di Serie A, perjalanannya dimulai dari Belanda. Usia 9 tahun, ia masuk Akademi PSV Eindhoven. Tapi jalan itu tak semulus yang dibayangkan. Ia harus mencari jalan lain. Dari FC Eindhoven, lalu Go Ahead Eagles. Performa di Belanda membawanya ke Italia bersama Venezia. 2023, ia memilih Indonesia. Debut timnas, lalu dipercaya jadi kapten Garuda. Musim lalu ia direkrut Sassuolo dan langsung jadi pilihan utama, 35 laga penuh. Performa itulah yang mengubah segalanya. Saat dibeli dari Venezia, nilai pasarnya ditaksir 130 miliar rupiah. Satu musim kemudian, angka itu melonjak jadi 243 miliar rupiah. Naik 87% hanya dalam satu musim. Dari pemain yang tak pernah menembus tim utama PSV, menjadi kapten Garuda dengan nilai pasar tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ini mah mahal banget ya. Tapi katanya netizen itu ya, market value itu bukan sebuah ukuran bisa menang atau tidak nanti di pertandingan FIFA Asian Cup ya. Tapi kalau menurutku dia ada kertas ya, bahkan nanti kita lihat ya ada beberapa pundit-pundit yang dari luar negeri bisa memprediksi bagaimana kekuatan Indonesia.
Dan James jadi starter main 90 menit, Dean cetak James, 1 assist dan ratingnya 8,0. Dan James bantu Go Ahead Eagles menang 3-1 atas ADO Den Haag. Assist Dan James dicetak lewat spesialisasinya, crossing dari sisi sayap dan langsung disambut menjadi gol. Kapan nih John Hartman mau panggil Dan James lagi ke timnas? Apalagi kan sekarang udah ada Mitchell Baker di timnas Indonesia. Crossingnya Dan James tinggal disundul doang tuh. Berkembang terus Dan James dan follow akun gua buat Jadi makin lama ya makin kesini tuh ya performanya itu ada yang naik, ada yang turun sih. Kalau untuk Dean James nih kebetulan naik ya. Oke, selanjutnya kita gaskan guys. Alarm bahaya untuk timnas Indonesia. Malaysia berpotensi menambah 4 pemain naturalisasi sekaligus untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Dan salah satunya adalah mesin gol JDT, Bergson da Silva. Selain Bergson, ada Manuel Hidalgo, Shane Lowry, dan Bentep. Bergson bahkan mencetak 27 gol dan menjadi top skor Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Alarm bahaya untuk timnas Indonesia. Malaysia berpotensi... Ini yang bikin semoga aja kita masih bisa menanggulangi itu semua ya. Jadi semuanya tuh nggak akan tinggal diam dengan kekuatan Indonesia yang saat ini ada. Yang pasti mereka juga akan menambah amunisi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Karena kan juga banyak sekali kan naturalisasi yang dari Indonesia ini ya. Kebetulan juga kan memang banyak itu diaspora yang tersebar di Eropa. Jadi ya mereka mungkin belum bisa gitu kan mendapatkan pemain yang seperti Indonesia punya kan, karena ya kebanyakan yang dinaturalisasi oleh Malaysia itu adalah pemain-pemain yang sudah berlaga selama 5 tahun di negara Malaysia. Jadi mereka ya rata-rata itu sudah tua. Oke, ini ada kabar dari influencer pundit-pundit Malaysia yang kabarnya beberapa hari kemarin tuh ya kita nggak membenarkan ya kalau seandainya kita itu menjelek-jelekan negara lain terus menyamakan dengan ya kita lihat aja ya, ini nggak dibenarkan sih kamu ya. Kita gaskan guys. YouTuber Indonesia ni terang-terangan menghina negara Malaysia. Lelaki ni memang kurang hajar gila. Memang kurang hajar. Aku akan tunjuk apa benda yang dia buat lepas ni. Okey, sebenarnya banter in football ni normal lah. Tak kisahlah club football ke, countries ke, okey. Kita nak membahan Indonesia nak bahan kita bila kita kalah, itu normal. Dia jadi tak normal, dia jadi kurang hajar bila dah cross the line lah. Bila menggunakan isu-isu perkauman, term-term yang kurang, term-term perkauman macam meledash, hama kuning ni kau tengok ni. Panggil beruk lah, monyet lah kan. Itu namanya dah cross the line. Dan benda ni memang selalu aku dapat. DM meledash ni biasa aku dapat. Selalunya aku memang tak layan pun. Okey, sebab aku tahu kebanyakannya mereka tak sekolah. Jadi tak cukup pandai lah. So aku biarkan je lah. Tapi bila engkau seorang YouTuber yang ada influence yang sangat-sangat banyak, okey, subscribers kau banyak, views kau banyak, tapi kau buat benda-benda macam ni, ini tak cantik bro. Ini namanya memang kurang hajar. So apa yang YouTuber ni buat, hari-hari dia post video, okey, lagi-lagi kalau ada game Malaysia ke, game Indonesia ke, tapi dia akan menggunakan peluang sehabis baik untuk menghina Malaysia lah. Tak kisahlah dari segi perkataan, dari segi penulisan, dari segi gambar. Kau tengok gambar kat atas tu. Gambar apa dia guna? Memang dia ni. So video-video aku memang banyak dia guna pakai lah. Memang senang lah kerja dia ni. Dia save video, dia buat reaction. Dia buat reaction, dia cakap lah benda-benda apa yang dia nak cakap, sambil-sambil dia memanggil-manggil Malaysia dengan nama-nama tertentu, nama-nama yang penuh dengan bunyi-bunyi yang tak sedap untuk kita dengar. Bukan aku seorang je kena, ramai lagi content creator Malaysia lain yang dia guna juga dalam video dia. Dan kau tengok ni, dia siap buat fitnah weh. Macam dalam video ni, video solehan gelak kan. Okay, video solehan gelak, tapi sebenarnya video ni solehan gelak benda lain. Solehan tak tahulah dia gelakkan Chelsea ke, Arsenal ke, Liverpool ke, tapi dia tukar, dia letak scoreline Malaysia Vietnam tu seolah-olah solehan ni gelakkan Malaysia. Okay, sampai tahap macam tu sekali kau nak buat duit Banyak lagi sebenarnya content creator Malaysia yang lain dia pakai dalam video dia. Okay, salah satunya Jom United pun ada juga. Korang boleh komen lah, korang boleh tag solehan, tag Jom United dalam video ni supaya kita boleh ramai-ramai report account ni, ramai-ramai do something lah, bagi
awareness dekat audience kita yang benda ni salah. Lagi-lagi Jom United lah, sebab Jom United dengan aku, kita orang tahu, kita orang ni banyak audience Indonesia. So kita orang kena bagi tahu dekat orang-orang Indonesia, benda ni tak betul weh. Benda ni kurang hajar weh. Ini dia punya nama YouTube, korang boleh tengok. Oke. Ya, apapun yang terjadi itu kalau menghina sesama negara atau mungkin kultur-kultur dari negara tersebut, itu menghina atau menyamakan dengan yang tidak pantas, itu memang nggak bagus, nggak dibenarkan gitu loh. Aku pun juga pernah dapat, bahkan beberapa hari kemarin tuh juga dapat dari Malaysia. Jadi ayolah kita itu bersaing itu secara baik, ya kita adu bagaimana kekuatannya Malaysia, bagaimana kekuatannya Indonesia, ya bolehnya kayak gitu. Jangan samakan. Kemarin juga dapat kata-kata yang PUDU, pudu, tolong, katanya IQ-nya rendah. Ya itu terserah Anda lah. Itu terserah Anda, nggak masalah ya. Jadi sama-sama sih sebenarnya. Malaysia juga pernah menghina kita. Aku lah ya, secara pribadi juga pernah. Terus juga dari Indonesia juga. Makanya saling saut-saut aja sebenarnya itu. Kalau diambil pusing ya sudah, nggak jadian. Yang bagus itu memang kita harusnya itu adalah bersaing secara sehat, secara kualitas ya. Kita sama reaction, kita mendengarkan, kita memberikan komentar yang bagus ya, jangan sampai kita saling menghina lah. Oke, selanjutnya kita gaskan ya untuk selanjutnya guys. Nah, oke, ini dari Kevin Dick ya. Nah, ini Kevin Dick yang berhasil menang ya dengan timnya 5-0 ya. Walaupun ini sebenarnya timnya bukan tim tier yang tinggi ya, tier 5 katanya. Oke, ini Kevin Dick, dia mendapatkan raportnya itu 7,6 guys. Ini bagus nih, 7,6. Yang tertinggi itu di 7,9. Ini Hasyoka, ini juga dari Asia kayaknya nih. Dan ini adalah Kevin Verdong ya. Ini menang ya juga 2-0. Nah, ini Kevin Verdong ini mendapatkan, mana ini Verdong nih ya. Oh, ini loh. Ini enggak sih? Ya, jadi 7,4 ya. James itu sebelah sini. Nah, 7,6 dia. Oke. Selanjutnya ini siapa nih? Oh, ini adalah Justin Hafner ya. Walaupun dia kalah, dia mendapatkan Romani 3-0 karena dia kena kartu merah ya. Justin Hafner 6,8 ya. Oke. Nah, ini nanti ini Como 1-1 ini wow. Seperti itu guys ya. Jadi yang benar tuh seperti ini, kita saling memamerkan bagaimana skuad kita, terus nanti dibuktikan di lapangan ya. Jangan menghujat lah. Aku juga gak suka sebenarnya dihujat, tapi ya udahlah, itu terserah kalian. Oke, selanjutnya ini datang dari kapten kita guys. Kita gaskan guys. Kualat nih, nggak mainin Jay Itses, Sassuolo kalah 2-1 dari Atalanta. Bang Jay cuma duduk manis di laga ini di bangku cadangan. Tapi gua rasa Jay Itses ini memang belum 100% fit. Makanya dicadangin cuy. Gua harap di laga-laga selanjutnya kapten tim... Gak ada narasi yang kayak gini ya yang bikin orang jengkel tuh ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan hak mereka ya. Jadi memang akhir-akhir ini namanya Bang J ini habis sembuh dari cedera, juga barusan aja pemulihan. Jadi mungkin lagi dijadangkan sama pelatihnya ya. Oke, selanjutnya kita gaskan guys. Siapa bilang pemain Indonesia cuma bisa nonton Liga 1 dari layar kaca? Nih, bukti nyata di lapangan. Kelvin Verdong kembali dipercaya tampil bareng Lille di laga pembuka Liga 1 musim ini. Masuk di menit ke-76, Verdong langsung pasang badan buat menjaga benteng pertahanan Lille tetap kokoh, sampai akhirnya ngunci kemenangan 2-0 atas Angers. Ya, kita semua tahu persaingan di posisi bek kiri emang nggak sebecanda itu. Tapi menit bermain berharga kayak gini wajib banget dimanfaatkan Verdong buat pamer kualitas ke sang pelatih.
Soalnya ujian yang beneran horor bakal nunggu di laga berikutnya. Lille dijadwalkan langsung ketemu raksasa Prancis, PSG. Menurut kalian, Verdong bakal sanggup ngantongin pemain-pemain bintang PSG nggak nih? Siap. Aduh, ketemu PSG guys, gila sih, pasti kelas nih ya. Jadi Verdong ini seringnya jadi pemain lapis kedua ya. Cuman dia tuh mesti sering banget dia tuh turun. Ya mungkin di pemain yang pertama ya yang diganti sama Verdong itu mungkin fisiknya kurang ya. Jadi di babak kedua atau mungkin di menit berapa, di menit akhir mungkin kurang 15 menit atau mungkin 20 menit dia baru dimasukkan. Cuman kalau Verdong ini kelas sih. Walaupun dia pemain berlapis ya, tapi bisa main di Liga Champion Eropa tuh, keren dong. Oke, selanjutnya ini dari Dinjam ya, kita gaskan nih guys ya. Ini mah umpan kelas nih, pasti udah umpan kelas nih ya. Respect. Lihat nih ya. Wah, manja banget, manja dimanja kalau itu. Ya, semoga aja itu nanti bisa ditampilkan ya di FIFA Asian Cup ya, gila sih. Oke, ini masih di Kevin Dick ya. Kita gaskan guys. Kevin Dix mendapat kepercayaan lebih besar di Borussia Mönchengladbach sebelum Bundesliga dimulai. Bek timnas Indonesia itu resmi menjadi wakil kapten baru setelah Nico Elvedi hengkang ke Leeds United, sementara Tim Kleindienst tetap menjadi kapten utama. Peran barunya langsung datang bersama awal positif. Dix menjadi starter ketika Gladbach menang 5-0 atas Schott Mainz di putaran pertama DFB Pokal dan lolos ke babak berikutnya. Ikuti pemain Indonesia bersama bola. Ya, kadang kita itu nggak mau pamer tuh gimana ya. Memang dia lagi on fire ya, lagi bagus-bagusnya ya. Jadi pemain diaspora yang lagi bagus itu memang ada Dix, ada Oli Romani ya, yang sebelum dia kena kartu merah, ada Hapner ya, ada Dinjem kemarin ya. Terus ada Verdong juga. Ada 5 ini yang lagi ketar-ketir yang bikin musuh ini ya. Oke. Selanjutnya ini kita gaskan lagi guys. Ini Brasil nggak ada calon lawan lain apa? Kemarin ngajak uji coba India yang bikin India mundur dari turnamen FIFA ASEAN Cup. Abis itu India digantiin Bangladesh. Sekarang Bangladesh diajakin sama Brasil buat uji coba. Waduh, kalau sampai Bangladesh mundur lagi, puyeng nggak tuh? Kalau menurut kalian Bangladesh bakal milih mana? Uji coba lawan Brasil atau ikut FIFA ASEAN? Iya loh. Bisa aja ini ya, kemarin aku punya informasi baca di mana gitu ya, ada informasi ini, jangan-jangan nanti malah mundur nih Bangladesh nih. Wah gimana, semoga aja enggak ya, semoga aja itu waktunya itu jauh dari ini, dari apa jadwal untuk FIFA Asian Cup ya. Oke, ini datang dari Rizky Ridho ya, yang kemarin sempat katanya tidak dipanggil ya, itu kan ternyata dari statement Bung Ropan ya, tentang apa namanya itu. Ya mungkin perkiraan dari Bung Ropan ya. Kita gaskan aja ya. Rizky Ridho dicoret dari daftar sementara timnas. Jangan buru-buru bikin acara perpisahan karena ternyata pintunya masih kebuka. Bung Ropan menilai Rizky Ridho sebenarnya masih sangat layak dipanggil timnas Indonesia. Katanya daftar pemain yang beredar saat ini belum final, jadi buat para penggemar Ridho belum waktunya panik, apalagi sampai jual jersey. Ridho memang mendapat sorotan setelah 2 pertandingan terakhir, tapi kalau cuma menilai back 24 tahun ini dari 2 laga, rasanya agak seperti menilai film dari trailernya saja. Sebab Ridho punya rekam jejak panjang bersama timnas, bahkan sejak era Sintayong dia dikenal sebagai salah satu back yang sulit tergantikan. Dan menurut Bung Ropan, Ridho justru bisa semakin maksimal kalau bermain bersama J.I. dan Justin Hapner. Kalau menurut kalian, Ridho? Iya sih, kalau Ridho itu kelihatan bagusnya kalau memang tandemnya itu bagus. Ya, jadi kalau disuruh untuk membawa atau ya belum bisa sih, belum bisa ya, kamu bukan nggak bisa, belum bisa ya. Jadi kalau ada Bang J sama Jasin tuh memang gacor sih, bagus sih. Oke guys, kayaknya sekian ya untuk perjumpaan kita kali ini ya. Semoga aja kita sepak bolanya di dalam negeri ini semakin naik ya.
juga SSB-nya juga semakin bagus ya. Ya, semoga aja permasalahan tentang prioritas siapa yang harus bisa mendapatkan pot menjadi pemain-pemain nasional itu juga banyak ya. Seperti kelompok umur tuh sebenarnya di daerah-daerah itu banyak tuh yang jago-jago ya. Nah, semoga regulasinya semakin bagus, terus dari pemberdayaan juga dari pemerintah semakin bagus juga ya. Jadi ya, rivalitas kita nanti kita tentukan ya sama Malaysia, Vietnam, Singapura ya, Thailand juga ya di FIFA ASEAN Cup nanti ya. Tetap kita harus saling menghormati semua negara, semua tim di negara. Kita boleh ngecengin tim ya, Anda kalah karena ini ya. Tapi jangan sampai merendahkan dari negara-negara tersebut atau menyamakan bahkan dengan ya, janganlah. Itu sangat tidak dibenarkan. Oke. Terima kasih buat kalian semuanya yang belum subscribe, langsung aja subscribe ya. Tekan tombol loncengnya dan komen-komen di bawah kalau kalian ada komen-komen yang bagus, mungkin opini-opini kalian ya, boleh di komen di bawah ya. Oke, sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dari aku, tetap dukung Timnas Indonesia. Garuda di dadaku.